Sini. Dan untuk yang samping ini lain lagi. Untuk yang samping nanti lebih lebar. Ini lebih lebar nanti. Karena menyesuaikan yang di atas, di sini nanti lebar. Dan ini saya pakai begini. Karena ruangnya di sana itu agak mingkus. Jadi saya sesuaikan seperti ini. Ini kalau di siku sudah nggak siku ini. Yo, ini coba dekatkan. Nah, ini kalau di siku, oh gange sak menit kae pisan. Sudah nggak bisa di siku. Padahal asli sikunya seperti ini. Kita membuat kitchen set jangan sekali-kali kita peges seperti ini. Contohnya, saya potong, ini juga begini, kayak orang mistake buat figura, ini salah. Nanti ketemunya pistekan, di sini ada tebengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Sobat, di sini saya akan mengawali yaitu perakitan kitchen set. Ini kitchen set letter L, jadi ukurannya menyesuaikan ruang di sana, di pemesan. Jadi menyesuaikan ruang. Ini ukurannya 240 kali 1 kali 220. Jadi ke sininya 220. Nanti ini jadinya ke sini 240. Nah, langkah awal yang perlu kita perhatikan yaitu, jadi ini pretelan, nggak langsung jadi satu. Dan yang perlu kita ketahui lagi yaitu jangan sampai kita itu membuat kitchen set kita pedes gini. Kita temukan kayak pistekan ini salah. Nanti di saat sudah jadi, di sini ada tebengan. Nanti susah untuk dibuat naruh barang, susah. Jadi di sini harus segi. Dari sana langsung dak segi. Dari sini juga dak segi seperti ini. Jadi ini nanti ini ada seketan ini nanti. Ada seketan ke atas, ini juga ini. Nantinya ini seketan ini. Dan untuk yang samping ini lain lagi. Untuk yang samping nanti lebih lebar. Ini lebih lebar nanti. Karena menyesuaikan yang di atas, di sini nanti lebar. Dan ini saya pakai begini. Ini nanti ada lampu di sini. Jadi lampu yang pakai kitchen set, inilah tatanan awal yang perlu kita perhatikan. Dan untuk papannya, papan sudah kita persiapkan langsung lajuran begini, langsung lajuran. Ini juga langsung lajuran, bukan triplek ini, tapi babak. Nah, ini kita terapkan seperti ini. Kita harus benar-benar mengetahui sikunya dinding. Jadi sebelum kita menggarap kitchen set seperti ini, dinding sudah kita siku, kita harus sudah tahu sikunya siku atau tidak. Kita harus tahu. Karena dinding tidak bisa dipastikan siku. Jadi kadang ada yang mingkus, ada yang blegar. Makanya sebelum kita merakit kitchen set, kita harus tahu ruangnya kita siku. Cara kita nyiku ruang nggak pakai siku seperti ini, nanti kacau. Jadi kalau nyiku ruang nggak pakai siku seperti ini,
tapi kita ngukur ruang pakai meteran. Jadi di sini saya punya sistem sendiri cara ngukur ruang, kami pakai meteran bukan pakai siku. Jadi sebelum saya menerapkan buat kitchen set, merakit kitchen set, saya harus tahu ruangnya mingkus atau blegar atau sudah siku. Jika demikian, jika sudah kita ketahui seperti itu, nanti di saat kitchen set sudah selesai, di saat pemasangan kita enak tinggal plek-plek. Tapi kalau kita nggak tahu sikunya dinding, kita nanti kesusahan di saat memasang. Ini nanti nggak bisa rapat, nggak bisa ketemu seperti ini, karena ini kalau di siku nggak bisa. Ini sudah saya sesuaikan ruang di sana, ruangnya di sana itu agak mingkus, jadi saya sesuaikan seperti ini. Ini kalau di siku sudah nggak siku ini. Yo, ini coba dekatkan. Nah, ini kalau di siku, oh gange sak mene kae pisan. Sudah nggak bisa di siku. Padahal asli sikunya seperti ini. Ini asli sikunya. Nah, kalau di siku ini gonggang. Tapi kalau dibuat siku, nanti di sana nggak bisa dipasang. Kalau dipasang di sana, nanti ininya ini nggak bisa mepet dinding. Ini pasti ada renggangan. Kalau dalam seperti ini, panjang seperti ini, nanti di sini bisa ronggang, bisa ada setan itu ya paling tidak itu 3 cm nantinya, bisa lebih. Kalau sudah ada setan seperti itu, kita nggak bisa ngunci ke dinding. Makanya harus kita pelajari, harus kita ketahui di saat sebelum kita merakit kitchen set, kita harus tahu ruang kita siku. Kalau sudah seperti itu, seperti ini, kalau di siku seperti ini, ronggang. Nah, di sana nggak membutuhkan siku seperti ini. Di sana ini butuhnya seperti ini. Jadi menyesuaikan ruangnya mingkus, maksudnya nggak bisa dipakai kitchen set yang siku, nanti nggak bisa dipasang. Jadi di sini tadi sebelum saya siku, sebelum menganut ruang di sana, sikunya seperti ini. Setelah menyesuaikan ruang di sana, ini saya peges, saya kurangi lagi, menyesuaikan. Jadi seperti ini. Ini kalau dilihat ya kayak mingkus begitu, itu menyesuaikan di sana, di ruangnya rumah si pemesan. Itulah pentingnya kita merakit kitchen set agar bisa maksimal, agar bisa sesuai yang diinginkan, bisa dikunci dengan maksimal, semuanya harus rapat ke dinding. Jangan sampai ada ronggang, ada setan ke dinding. Kalau seperti ini, kalau di siku, kalau kita memakai alat siku buat kitchen set di siku seperti ini, kita menyesuaikan siku yang biasa kita pakai, sedangkan di sana nggak bisa diterapkan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Dan yang lebih penting lagi, seperti tadi yang saya sebutkan, kita membuat kitchen set jangan sekali-kali kita peges seperti ini. Contohnya, saya potong, ini juga begini, kayak orang mistake buat figura, ini salah. Nanti ketemunya pistekan, di sini ada tebengan. Di saat dipakai untuk menaruh sesuatu, kita nggak bisa, karena ini berbentuk sudut. Di sini juga berbentuk sudut. Jadi ruangan segini, ini nganggur, nggak bisa dipakai. Itu sering-sering terjadi seperti itu. Jadi kita membuat kitchen set,
kita harus benar-benar memikirkan sebab dan akibat, nggak asal-asalan kita membuat. Terus untuk hasil yang maksimal di sini yang pertama kami lakukan yaitu tentang ukuran lebar pintu. Diusahakan pintu itu racak. Maksudnya kalau pintunya satu lebarnya 40, sebisa mungkin ya paling banyak dua macam lah, 40 atau yang lainnya. Kalau nggak nutut 40 ya berapa, pokoknya jangan sampai macem-macem. Ada yang 45, ada yang 40, ada yang 50. Nanti menyusahkan kita di saat membuat pintu. Jadi harus kita pikirkan sebelum kita menerapkan pintu ini sesuainya atau cocoknya itu kita buat ukuran berapa. Seperti ini, ukuran 240 kali 220. Ini pintunya semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pintu. Semuanya sama, ukuran 45 lebarnya. 45 tingginya 70. Itu nanti rencana pintunya. Jadi pintunya ukuran 70 kali 45. 6-6-nya sama. Panjangnya sama, lebarnya sama. Jadi enggak macam-macam, ada yang 40, ada yang 35, ada yang 50. Nanti kelihatannya enggak rapi. Jadi kita usahakan serapi mungkin. Nah, kita tinggal mengatur tebang-tebangan. Seperti ini saya buat pintunya ukuran 45. Ini ada variasi, saya buat 14 cm. Jadi kita paling menyisihkan antara tebang-tebangan. Kalau ini saya meracakkan atau menyamakan ukuran pintu 45, tapi tebangan ini enggak sama yang di sana. Ini variasinya nanti lebarnya 14 kurang seperempat. Ini juga 14 kurang seperempat. Ini juga 14 kurang seperempat, ini juga sama. Kemudian ini hanya 13 untuk menghasilkan pintu yang racak maksudnya. Itulah sobat, jadi tata cara pembuatan kitchen set ini untuk awal-awalnya maksudnya. Jadi sebelum kita melakukan yang lain-lain yang perlu dipersiapkan, papan harus sudah siap. Di sini saya nggak pernah memakai triplek maksudnya. Kami kalau memakai triplek itu yang tutup belakang itu saya pakai triplek sesuai perjanjian pemesan. Seandainya yang pesan minta papan sekalian ya saya pakai papan, karena perjanjian pakai triplek, saya pakai triplek. Tapi untuk rak-rakan semuanya mulai dari bawah atas pokoknya semuanya saya pakai belabak, tidak ada triplek. Jadi dijamin kuat, dijamin kokoh, dijebanduli pun nggak meragukan. Itulah kitchen set dari BM Barokah Mebel. Jadi ini belabaknya ini bukan sambungan, maksudnya panjangnya nggak ada 2 meter terus saya sambung, nggak. Ini lebih dari 2 meter, dan ini totalnya juga, karena ini nanti cara pemasangan ya begini, saya tinggal plug begitu saja. Jadi ini sudah jadi kitchen set, ini nanti juga jadi saya kunci, ini juga saya kunci, tapi ketemunya nggak ketemu sudut. Itulah review perakitan kitchen set awal-awal. Insyaallah nanti kalau sudah berbentuk saya upload lagi, karena untuk menyingkat waktu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dari awal-awalnya. Kalau sudah keadaan sudah jadi, nanti gak tahu awalnya bagaimana. Jadi di sini saya upload, saya tayangkan dari awalnya. Kalau masalah sambungan belakang sudah sering saya tayangkan, ini tinggal awal-awal. Ini sudah saya coret-coret, saya katakan apa adanya, mudah-mudahan
bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan banyak rezekinya, panjang umurnya, diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.